Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Lutfi dan saya akan mempresentasikan tentang apa itu konsep memori dan struktur memori untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dan dalam sistem komputer sendiri. Memori ini merupakan bagian yang penting karena dia akan menyimpan data dan informasi-informasi sehingga dia tuh harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya karena dia menyimpan data dan informasi. Kita punya beberapa istilah lain yang sering disebutkan tapi masih merujuk pada memori itu sendiri. Biasanya istilah lain itu bisa disebut computer storage, computer memory, atau memory. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi. Dan memori ini tersimpan di dalam CPU untuk memori register dan memori internal. Sedangkan yang memori eksternal biasanya dia harus memerlukan media input ataupun output. Seperti itu. Konsep memori sendiri, dia itu bisa kita bayangkan karena dia memori, jadi mungkin dia itu mengambil konsep dari ingatan kita, memori kita manusia, dimana si memori ini atau ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Jadi dia itu media penangkap informasi, lalu penyimpanannya dan penarikan kembali, seperti itu. Misalnya, seorang siswa yang telah belajar tentang nama-nama malaikat Allah, suatu saat siswa tersebut mendengar seorang yang menyebut nama Jibril. Kemudian, siswa tersebut ingat bahwa Jibril merupakan nama salah satu malaikat Allah. Itulah memori, ingatan atau daya ingat. Jadi, fungsi memori ini sendiri itu adalah untuk mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu. Keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali, suatu pengalaman masa lalu yang khas. Ada 3 ciri yang terkandung dalam memori, yaitu fungsi, pengalaman, informasi. Nah, untuk struktur memori sendiri, struktur sistem akal manusia terdiri dari 3 subsistem, yaitu sensory register, short-term memory, and long-term memory. Jadi, sensory register itu penyimpanan untuk beberapa saat saja. Sedangkan short-term memory untuk beberapa waktu, dan long-term memory jangka waktu yang tidak terbatas. Long-term. Jadi, secara umum, memori digolongkan menjadi 3 gitu pada komputer. Pertama, register, biasanya itu tersimpan, memang tersimpan di dalam CPU, bagian native CPU, misalnya PC, IR, IC, dan lain-lain. Sementara yang internal atau main memory itu biasanya merupakan memori permanen. Kalau yang register tadi itu biasanya memori sementara. Dalam memori internal atau main memory itu ada cache dan RAM. Untuk memori eksternal itu memori yang harus dihubungkan melalui media input dan output. Itu biasanya hard disk, CD drive, DVD, magnetic tape, flash disk, hard disk eksternal, dan masih banyak lainnya. Jadi register ini berada di dalam prosesor. Sementara cache memory dan memori utama itu berada di luar prosesor. Masih di dalam CPU, tapi dia berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal itu dia benar-benar berada di luar CPU. Dia harus dihubungkan melalui media input dan output. Gitu. Di dalam memori sendiri itu ada yang namanya proses operasi sel memori. Jadi sel memori ini adalah dasarnya memori, elemen dasar memori.
sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi sifat-sifat sel memori ini adalah memiliki dua keadaan stabil. Jadi atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya 1 kali. Untuk konsep satuan data dalam memori itu sendiri, dalam memori itu data disimpan dalam bentuk bit-bit. Bilangan biner 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. Jadi satu penampung data di memori itu yang terdiri dari beberapa bit ini disebut word. Satu word berapa bit tergantung masing-masing memori gitu. Dalam proses transfer data dalam memori ditransfer lewat bus, ukuran word memori tidak akan lebih besar dari lebar bus data line gitu. Jadi si word memory ini tidak boleh lebih besar dari bus data line. Dia jadi bisanya pas atau lebih kecil. Seperti itu. Sekelompok word disebut dengan blok. Kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 bit. 1 byte itu sama dengan 8 bit gitu. Atau word. Jadi satu word ini 8 bit. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Jika data itu lebih besar dari word, dia dinamakan blok. Baik, itu saja untuk presentasi materi memori ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.